Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohmah dengan NIM 1221181830007 Tadris Fisika 6A IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang gerak pada benda. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui percobaan peserta didik dapat menggunakan tiker tim untuk membuktikan percobaan gerak lurus. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menunjukkan grafik hubungan jarak dan waktu. Yang ketiga yaitu melalui percobaan peserta didik dapat menunjukkan grafik hubungan kecepatan dan waktu. Yang keempat yaitu melalui diskusi peserta didik dapat merumuskan kecepatan v dan percepatan atau drift dengan dilambangkan A. Yang kelima yaitu melalui diskusi peserta didik dapat menghitung besaran-besaran dalam gerak lurus. Dan yang terakhir yaitu melalui pengamatan peserta didik dapat mencontohkan peristiwa gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gerak lurus? Untuk lebih memahami, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Media pembelajaran gerak benda. Hai teman-teman, apa kabar? Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Di sini kita akan belajar tentang gerak benda. Apa ada yang sudah tahu gerak benda itu apa? Jika belum, yuk ikutin ceritanya. Hai Salsa, ayo kita berangkat sekolah. Ayo. Iqbal, coba kamu lihat itu. Benda itu bergerak-gerak sendiri. Kamu tahu nggak pengertian gerak benda? Enggak? Benda dikatakan bergerak adalah jika benda tersebut berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Contohnya, berjalan. Kita berjalan sudah dikatakan bergerak loh. Karena berjalan adalah berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Oh, begitu. Jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak itu ada 4, yaitu gerak menggelinding, gerak jatuh, gerak memantul, dan gerak berputar. Jenis-jenis gerak. Yang pertama ada menggelinding, jatuh, memantul, dan berputar. Gerak menggelinding adalah gerak rotasi terhadap benda dan gerak translasi bidang yang dilaluinya. Contohnya, seperti anak-anak. Gerak menggelinding adalah gerakan rotasi terhadap benda dan gerak translasi bidang yang dilaluinya. Contohnya seperti anak-anak bermain bola. Anak bermain bola. Bolanya menggelinding. Itu namanya gerak menggelinding ya. Gerak jatuh Sekarang adalah gerak jatuh. gerak Gerak yang jatuh dipengaruhi adalah oleh gerak yang gaya dipengaruhi gravitasi oleh dan gaya gesek gravitasi dan dengan gaya udara. gesek dengan Contohnya, udara. Contohnya seperti jatuhnya buah kelapa. buah kelapa. Jatuh. Gerak memantul adalah Gerakan memantul berbalik adalah arah gerak suatu benda yang berbalik elastis arah yang suatu mengenai yang benda elastis keras. yang mengenai benda Contohnya, keras. Contohnya memantulkan bola karet atau di atas bed. Di atas bed. Seperti di tenis meja itu. Itu kan bolanya memantul jika dipukul.
Gerak berputar Gerak berputar adalah gerak gerak yang berputar berdasarkan porosnya. Contohnya, seperti bermain baling-baling baling-baling angin. Seperti yang tadi di awal video, itu merupakan contoh gerak berputar. Pada video menunjukkan bahwa seseorang sedang mendorong sebuah almari. Kenapa? Mengapa Orang almari itu tidak dapat seperti bergerak? kesusahan. Sepertinya Karena benda itu berat. Mungkin Iya. gaya yang diberikan oleh benda yang seseorang didorong tersebut oleh orang itu memang berat. kurang, Itu sehingga adalah salah satu lemari hal tidak dapat yang bergerak. mempengaruhi gerak benda. Jadi, Apa Kalau saja ada ya benda yang hal-hal yang besar, mempengaruhi sebaiknya gerak benda? gaya yang kita berikan juga besar. Hal-hal yang Soalnya mempengaruhi gerak benda itu dipengaruhi ada oleh empat, beberapa hal. yaitu Yang pertama, bobot benda, bobot benda itu luas sendiri, permukaan benda, luas permukaan benda, bentuk permukaan benda, serta dan bentuk permukaan lintasan. lintasan. Bobot benda bisa Bobot mempengaruhi benda. gerak benda loh. Karena semakin ringan Kalau bobot bendanya benda, ringan, maka akan gaya semakin yang kita mudah dan berikan cepat benda tersebut juga bergerak. tidak terlalu besar. Sedangkan semakin berat bobot Jika benda, beratnya itu maka banyak akan semakin sulit dan lambat benda tersebut atau bergerak. sangat berat, itu Contohnya, membutuhkan gaya kursi yang dan cukup kuat lemari. untuk mendorong Kursi mudah Ban dan tersebut- cepat benda bergerak tersebut, karena bobotnya yang sehingga ringan. dapat bergerak. Sedangkan lemari Benda ringan dan sulit benda dan berat lambat itu digerakkan lebih karena mudah benda bobot ringan untuk bendanya dipindahkan. berat. Luas permukaan Luas benda permukaan juga bisa benda. mempengaruhi gerak benda. Semakin luas permukaan Luas benda permukaan benda yang juga bergerak, berpengaruh maka terhadap gerak benda. akan semakin sulit benda bergerak. Sedangkan semakin Jika kecil permukaannya permukaan kecil, benda yang bergerak, maka akan semakin mudah benda mudah untuk bergerak. dipindahkan. Contohnya, kertas yang utuh dan kertas yang sudah diremas hingga membentuk Seperti bulatan yang dicontohkan pada yang video tersebut, yaitu dijatuhkan secara kertas yang bersamaan. dilipat-lipat Kertas kertas yang yang dijatuhkan dalam dibiarkan bentuk lebar. utuh akan lama sampai di jatuhnya bawah cepat dengan karena kertas yang dasar dilipat-lipat. permukaan yang lebar. Karena Sedangkan permukaannya kertas kecil. yang sudah diremas hingga membentuk bulatan, jika dijatuhkan akan cepat sampai di bawah karena dasar permukaannya yang kecil. Gerak benda Selanjutnya yaitu juga dipengaruhi bentuk permukaan oleh benda. bentuk permukaan bendanya. Benda yang permukaannya Jika bulat benda lebih memiliki mudah permukaan bergerak bulat, dan gerakannya cepat. Sedangkan benda maka yang dengan mudah akan permukaannya melinding. kotak Namun berbentuk jika segitiga memiliki permukaan akan segitiga sulit atau bergerak kotak, dan maka gerakannya lambat. untuk melinding Contohnya, agak sulit. sebuah Seperti bola dan yang box ada pada video Bola tersebut. Jika akan mudah permukaannya bergerak bola, karena seperti permukaannya bulat bola, dan maka itu box gampang, mudah, akan sulit mudah untuk bergerak melinding. karena permukaannya berbentuk kotak. Jika kotak itu sangat sulit biasanya. Mudah Itu. atau sulitnya suatu Bentuk benda permukaan untuk bergerak lintasan. juga ditentukan oleh Lintasan juga permukaan berpengaruh lintasannya. terhadap Permukaan gerak lintasan suatu yang benda. halus akan Jika lintasannya mempermudah lurus, benda bergerak halus, dan gerakannya cepat. itu akan Sedangkan mempermudah suatu permukaan benda untuk lintasan yang bergerak. kasar Jika akan kasar, mempersulit banyak gelombang, benda bergerak dan itu gerakannya bisa lambat. menyebabkan benda Contohnya, sulit bergerak. Dua Contohnya buah pada balok kayu video di yang atas. digerakkan Video secara tersebut bersamaan. menunjukkan bahwa pada Balok kotak kayu B A lebih cepat daripada dengan kotak A permukaan karena lintasan yang permukaannya kasar dan balok kotak kayu yang B dilalui kotak B dengan itu permukaan halus lintasan yang halus. dan tidak Maka bergelombang, sedangkan yang balok kayu A dilalui oleh kotak akan A itu sulit dan bergelombang. lambat bergerak karena lintasannya yang kasar. Sedangkan balok kayu B akan mudah dan cepat bergerak karena lintasannya yang halus. Pada gambar tersebut juga menunjukkan kincir angin. Wah, Itu kincir merupakan anginnya banyak gerak sekali. lintas berputar pada Iya. porosnya. Lihat, yang itu besar sekali. Tapi kincir ini untuk apa ya? Fungsi kincir angin ini bisa untuk menghasilkan arus listrik loh. Oh, jadi listrik yang ada di rumah kita dari kincir angin ini. Iya,
Tapi tidak semua listrik dihasilkan dari kincir angin. Bisa dari kincir air, bisa dari hasil alam, seperti batu bara. Dan kincir tersebut adalah memanfaatkan dari gerak benda. Gerak benda? Memangnya selain kincir angin, kegunaan gerak benda untuk apa saja ya? Gerak benda benda dan kegunaannya ada dua, yaitu kegunaan roda Pertama, berputar Kegunaan dan roda kegunaan berputar. air mengalir. Kegunaan air mengalir. Kegunaan roda Kegunaan berputar. Yang pertama Coba perhatikan peralatan yang ada di rumahmu. yaitu biasanya Ada kipas angin, terdapat pada jam kipas dinding, angin, jarum jam, mobil, roda dan mobil. lain sebagainya. Alat-alat tersebut adalah memanfaatkan roda yang berputar. Baling-baling kipas angin berputar, menghasilkan angin Pada kipas angin biasanya Jarum jam menghasilkan berputar angin, untuk menentukan pada waktu. jam menentukan waktu. Roda Pada mobil itu berputar untuk memudahkan berjalan. kendaraan tersebut berjalan. Jadi, alat-alat tersebut bisa mempermudah pekerjaan kita. Kegunaan air Kegunaan mengalir. Air mengalir. Air yang mengalir juga bisa menggerakkan benda juga loh. Karena air yang mengalir memiliki energi gerak, sehingga mampu mempengaruhi benda lain. Dalam hal ini, air mampu menggerakkan atau menghanyutkan benda. Contohnya, kincir air, Biasanya terdapat perahu, kincir angin, mencuci, perahu, dan lain sebagainya. mencuci. Dengan dorongan air, kincir Pada air kincir bisa air berputar dan dapat menghasilkan listrik. Dengan air Yang mengalir, pada biasanya bisa digunakan menggerakkan lagi. perahu Kalau di dan perahu bisa itu biasanya dijadikan alat untuk transportasi menjadikan alat air. transportasi perahu. Dengan aliran air Transportasi juga bisa Ya. digunakan untuk keperluan Kalau kita udah sehari-hari, mencuci, kita dapat seperti mencuci membersihkan dan hal-hal baju. lainnya, Baju sehingga juga bisa. mempermudah kegiatan kita. Nah, itu adalah penjelasan tentang gerak benda. Dari jenis-jenis gerak benda, hal-hal yang mempengaruhi gerak benda, Tadi dan merupakan kegunaan sedikit dari gerak benda. penjelasan tentang Mudah-mudahan Itu teman-teman gerak bisa benda. paham ya dengan penjelasannya. sudah paham ya Sampai jumpa jumpa lagi. Benda. Dah. Benda ya. Nyimak video tersebut, kita sudah sama-sama memahami apa itu pengertian dari gerak benda ya. Sekarang memasuki sub berikutnya yaitu GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Ada yang tahu? GLB adalah gerak lurus beraturan. Dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan tetap atau lurus dengan kecepatan konstan atau tetap maupun tidak, atau kecepatannya berubah pada selang waktu tertentu. Untuk rumus dari GLB sendiri yaitu V sama dengan S per T. A-nya sama dengan konstan, percepatannya selalu 0 atau konstan tetap. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S, dan S adalah jarak dengan satuan M, dan T adalah waktu dengan satuan sekon, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Rumus GLBB, S sama dengan F0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Atau kalau kita mau mencari VT sama dengan V0 sama dengan A kali T. Dengan keterangan kecepatan saat benda tertentu atau benda itu berjalan pada waktu tertentu
dengan satuan meter per sekon. FO atau kecepatan awal sebelum benda itu bergerak atau sebelum mengalami GLBB dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan M, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon, dan A adalah percepatan dengan meter per sekon kuadrat. Terima kasih. Sekian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.